Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, modifikasi yang lainnya yang bisa kita lakukan pada gambar pandangan majemuk standar yaitu yang namanya gambar pandangan sebagian. Ya. Nah, benda ini kalau kita gambar dengan gambar pandangan majemuk standar, ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar pandangan depan, ini adalah gambar pandangan samping kiri. Ya. Nah, di sini kalau ini dirasa tidak jelas, ya. Jadi ini gambar pandangan samping kirinya ini ya bisa memungkinkan terjadinya ketidakjelasan. Ya. Nah, dengan ketidakjelasan itu untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah yang namanya gambar pandangan sebagian. Ya. Modifikasi daripada gambar pandangan majemuk standar yang kedua, yaitu gambar pandangan sebagian. Nah, hasil dari penggambaran dengan gambar pandangan sebagian dari benda ini itu adalah seperti ini. Ya. Ini adalah gambar pandangan depannya. Kalau dipandang dari sisi kiri, maka hanya sisi kiri saja yang dibuat. Hanya sisi kiri ini saja yang dibuat. Nah, hasil pandangannya adalah seperti ini. Nah, kemudian dipandang dari sisi kanan, maka hanya sisi kanannya saja yang dibuat. Ya. Nah, sehingga hasil gambarnya adalah seperti ini. Sehingga dengan gambar pandangan sebagian seperti ini, maka gambar proyeksi benda dari benda ini itu akan kelihatan lebih jelas. Nah, ini dalam gambar teknik itu memungkinkan untuk melakukan modifikasi dengan gambar pandangan sebagian seperti ini. Modifikasi gambar yang bisa kita lakukan yang ketiga itu adalah gambar pandangan detail. Ya, gambar pandangan detail. Nah, kalau kita menggambar dengan gambar pandangan majemuk standar, maka hasilnya itu akan seperti ini, contohnya ya, contohnya. Nah, padahal di sini, di bagian sini, ya, di bagian sini dari benda, ada informasi yang tidak muncul, artinya kurang jelas di sini dengan hanya gambar pandangan sekecil ini. Ya. Nah, di sini ada informasi yang tidak keluar dari gambar yang sekecil ini. Nah, dengan demikian, ya, agar informasi ini muncul, maka dibuatlah yang namanya gambar pandangan detail. Nah, caranya membuat adalah dengan cara membuat lingkaran. Jadi ini seperti di dalam daerah dalam lingkaran ini kita buat gambar zoom-nya, ya, gambar yang diperbesar. Ya, setelah membuat lingkaran, kemudian diberi label A, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemberian tanda lingkaran dan label, kemudian kita gambar. Tentu dengan skala yang lebih besar. Nah, nama gambarnya di sini adalah A, maka di sini disebut dengan A juga. Detail A. Ya. Nah, kemudian skalanya dicantumkan. Ya. Skalanya tentu lebih besar dari ini. Ya. Lebih besar. Kalau ini 1:1, maka ini 3:1. Nah, dengan penggambaran gambar pandangan detail seperti ini,
maka informasi yang ada di sini itu akan muncul, akan kelihatan. Ya. Nah, kalau di sini kurang jelas, maka dengan gambar pandangan detail akan lebih jelas. Itu modifikasi yang bisa dilakukan, ya, dengan tujuan agar gambar proyeksi yang kita buat itu tentu lebih jelas informasinya. Nah, modifikasi yang terakhir yaitu modifikasi dengan gambar pandangan khusus. Ya, gambar pandangan khusus. Kalau tadi dijelaskan bahwa tujuan dari kita memodifikasi untuk memperjelas atau memberi info yang lebih jelas. Nah, kalau yang di sini untuk gambar pandangan khusus itu sebenarnya bukan memperjelas, ya, tetapi sudah jelas, tetapi ada sesuatu, ya, sesuatu hal yang membuat kita melakukan modifikasi seperti ini, ya, modifikasi seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini gambar gambar proyeksi ini, gambar proyeksi ini adalah menggunakan proyeksi Eropa ini. Ya, proyeksi Eropa ini simbolnya. Jadi ini adalah gambar pandangan depan, ini adalah gambar pandangan atas. Ya, gambar pandangan atas. Nah, kemudian kalau kita gambar pandangan samping kanannya, ya, ini gambar pandangan samping kanannya. Nah, tentu gambar pandangan samping kanan tentu berada di sebelah kiri. Nah, tapi ini dilihat ini. Nah, area menggambar di sebelah kiri itu sudah habis. Ya, ini sudah habis. Nah, kemudian agar kita tidak rugi menggambar yang sudah menggambar gambar pandangan depan dan gambar pandangan atasnya, maka gambar pandangan samping kanan yang mestinya tempatnya di sini kita letakkan di kanan. Ya. Ini kanan. Tetapi harus diberi tanda seperti ini. Ya, ada tanda panahnya, kemudian diberi label. Kemudian hasil gambar pandangannya juga diberi label. Nah, ini adalah gambar pandangan khusus. Ya, karena kita memakai proyeksi Eropa, mesti gambarnya itu berada di sini. Tetapi di sini untuk menempatkannya sudah tidak mungkin. Maka kita tempatkan di sebelah sini. Ya, karena gambar pandangannya itu adalah bertentangan dengan ini, proyeksi Eropa, maka itu diberi tanda seperti ini. Ya, diberi tanda. Nah, pada gambar teknik itu memperbolehkan Anda melakukan hal seperti ini. Ya, tentu ini tidak sengaja dilakukan. Ini karena kepepet saja, ya. Ya, semestinya kalau Anda menggambar yang benar, ini Anda letakkan agak ke sebelah kanan, digeser ke kanan ini gambar pandangan. Kemudian dengan menggeser ini Anda punya space untuk menggambar gambar pandangan kanannya, yang nanti letaknya itu di sini. Jadi itu. Jadi Anda diperbolehkan untuk membuat gambar pandangan khusus, ya. Nah, itu yang bisa dilakukan atau modifikasi yang bisa dilakukan pada gambar pandangan majemuk yang standar. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.